Alhamdulillah. Nah, ini di depan bapaknya juga nggak sadar guys kalau kita harus pakai e-tol. Mungkin bapaknya ini nggak punya e-tol, dia nanya sama satpam. Nah, di sini saya bertanya sama masnya ini bisa pakai cash apa tidak. Nah, masnya ini bilang mohon maaf tidak bisa. Dan saya disuruh pinjem sama orang. Nah, di sini saya bingung, pilihan saya mau balik ke Suramadu apa nunggu di sini. Kali aja ada orang yang punya e-tol ya. Nah, di sini saya juga bingung ini saya guys. Saya ini bingung. Nah, tuh bingung. Saya ini bingung mau maju apa mau mundur. Aduh, ya. Nah, kan mau maju apa mundur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya di sini Kacong Plat M. Oke, di edisi kali ini videonya mohon maaf saya dubbing. Untuk hasil videonya saya udah ngebacot ya berapa lama ini dari tadi. Ternyata videonya tanpa suara guys. Oke, sekarang saya sedang ada di Tanjung Perak Surabaya, kawasan pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, mau OTW naik kapal ke pulau seberang ya, Pulau Madura. Ini kira-kira sekitar perjalanan menempuh 5 menit ya dari sini menuju ke pelabuhan Tanjung Perak Surabaya. Jadi kita nostalgia untuk orang-orang warga Madura, masyarakat Madura yang dulunya kalau ke Surabaya, ke Madura pasti lewat sini. Dan sekarang kondisi situasi seperti ini, update bulan Maret 2022, jalanan kondisi menuju ke pelabuhan Perak seperti ini guys. Ini saya cari untuk loket pembelian tiketnya ya, karcis, bukan tiket, karcis. Untuk masuk ke dalam kapal feri kita harus bayar karcis ya, beli karcisnya dulu baru bisa masuk ke dalam kapal feri guys. Nah, ini dia ya, ini untuk pembelian karcisnya itu di sini, di samping kanan sini ya, kanan itu ya, di situ. Untuk sementara ini saya mau ke arah sana dulu untuk melihat kondisi situasi tempat. Dulu warga Madura kalau ke Surabaya itu lewatnya di sini kalau jalan kaki. Dulu kebanyakan orang jalan kaki, belum ada yang punya motor, belum ada yang punya mobil. Kalau sekarang mah udah ya rata-rata udah punya motor sama mobil guys. Ini dia tempatnya. Kalau dulu keluarnya dari pelabuhan itu keluarnya ke sini guys, di sini tuh ya, tuh di gedung itu depan. Dan kondisinya sekarang sangat memprihatinkan, kosong, melompong. Oke, kita lanjut. Kadang keluarnya juga dari sini. Kalau yang jalan kaki ya keluar dari kapal langsung ke situ guys, langsung cari yang namanya angkutan umum land ya. Nah, ini kita mau ke tempat karcis. Saya mau ke tempat karcisnya, mau beli karcis yang katanya sih pakai e-tol ya, nggak bisa pakai cash. Saya kurang paham juga. Aduh, ini dia. Nah, ini ya, kita ngantri dulu di sini. Nah, saya disuruh maju sama masnya ini. Alhamdulillah. Nah, ini di depan bapaknya juga nggak sadar guys kalau kita harus pakai e-tol. Mungkin bapaknya ini nggak punya e-tol, dia nanya sama satpam. Saya juga di sini kondisi kebingungan. Takutnya ditolak ya, takutnya nggak ada yang bisa dipinjemin untuk kartu e-tolnya, jadi harus balik lagi ke Suramadu. Dan kondisi saya sudah berada di Tanjung Perak sini, sudah di depan pelabuhan, bahkan sudah mau sampai ke pelabuhan ini. Bukan mau sampai, udah sampai cuk. Bapaknya ini masuk ke dalam mobil dan disuruh maju ke depan, dipinjemin sama orang, kalau nggak salah sama satpam itu dipinjemin kartunya. Dan saya pun tanpa ini pegang uang cash, nggak bisa, nggak punya e-tol. Di sini lama banget ya, saya nungguin itu lama banget. Kenapa dibuat seperti ini saya kurang paham untuk cara pembayarannya, karena rata-rata orang Madura itu kan yang lewat sini banyak kan orang tua ya,
Kebanyakan orang tua yang nggak bisa naik motor, meskipun anaknya punya motor, anaknya kaya-kaya. Kalau orang tua itu zaman dulu nggak bisa pakai mobil, nggak bisa pakai motor, jadinya lewat sini guys, lewat pelabuhan Tanjung Perak sama pelabuhan Kamal. Cuman di sini kok malah jadi begini. Untuk proses pembayaran karcisnya, pembelian karcisnya itu malah malah menggunakan kartu e-tol. Nah, di sini saya bertanya sama masnya ini, bisa pakai cash apa tidak? Nah, masnya ini bilang mohon maaf tidak bisa. Dan saya disuruh pinjem sama orang. Saya suruh maju dulu. Nah, di sini saya bingung guys. Saya bingung mau pinjemnya itu sama siapa, sementara bapak di depan ini juga nggak punya. Bapak di depan ini juga mau pinjem ternyata. Nah, di sini saya bingung. Pilihan saya mau balik ke Suramadu apa nunggu di sini. Kali aja ada orang yang punya e-tol ya. Nah, di sini saya juga bingung ini saya guys. Saya ini bingung. Nah, tuh bingung. Saya ini bingung mau maju apa mau mundur. Aduh, nah kan, mau maju apa mundur. Nah, ini bingung. Posisi saya bingung. Mau maju nggak bisa masuk karena nggak ada karcis. Nah, ini saya kesini. Nah, siapa tahu ada yang mau minjemin, dan ternyata saya dipanggil sama satpam dan ditanyain mau kemana, mau ke Madura. Sini dulu kata Pak Satpamnya ini. Nah, di sini saya menuju ke Pak Satpam ini guys. Alhamdulillah Pak Satpamnya baik. Nah, ditanyain di sini sama Pak Satpam ini, dan alhamdulillah sama Pak Satpam ini dipinjemin kartu e-tolnya guys. Kartu e-tolnya sama Pak Satpam. Nah, ini ya. Oh, kartu e-tolnya udah di dalam. Nah, sama Pak Satpam ini udah dipinjemin dan dicetakin langsung di dalam sana. Di sini saya tanya ya, udah berapa lama berlakunya pembayaran e-tol ini atau tanpa uang cash ini? Udah 1 tahun katanya Pak Satpam ini. Udah 1 tahun berjalan. Nah, aduh, kalau begini ruwet. Bukan masalah ininya ya. Kasihan orang yang udah lansia yang nggak ngerti cara-cara beginian. Kan ini agak sedikit ribet kalau maksud saya. Kalau menurut saya sih agak sedikit ribet guys. Nah, di sini saya bayar ke Pak Satpamnya ini. Karcisnya itu 7.000 yang ada yang tertera di karcisnya itu 7.000 guys. Nah, ini punya saya karcisnya. Daripada saya balik ke jembatan Suramadu, bensinnya udah berapa, belum capeknya ya. Saya langsung gaspol menuju ke ininya ya, karena motor saya nggak ada akinya. Ada akinya cuman nggak kuat. Saya langsung menuju ke pelabuhan untuk ke kapalnya ya. Dan ternyata di sini juga udah banyak orang yang nungguin kapal guys. Kapalnya itu nggak ada. Kapalnya itu cuma satu yang beroperasi. Nah, ini udah banyak orang itu di sana. Nah, di sini saya juga kebingungan nih mau nunggu di mana? Coba mau nunggu di mana? Ayo, di sini nunggu panas, di sana udah banyak orang, udah full kayaknya kursinya. Nah, saya inisiatif untuk keliling dulu di pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, sekalian nostalgia ya, karena di sini udah nggak ada putar balik. Saya harus putar balik yang di depan sana. Sekalian saya nostalgia ya buat teman-teman warga Madura ataupun warga Surabaya lah. Nah, di sini saya putar balik dan terus ke sana. Kan dulu itu pelabuhan Tanjung Perak itu ada 3 pelabuhan, ada 3 terminal ya. Ada yang sebelah selatan, ada yang tengah, ada yang sebelah utara guys. Nah, di sini itu atas
untuk pejalan kaki ya, dari gedung yang tadi itu yang saya sebutin pas di mana itu, pas di depan. Nah ini dia kondisinya kalau pejalan kaki itu lewat situ guys. Nah ini untuk pejalan kaki biasanya lewat sini, keluar dari kapal itu langsung lewat sini, kalau enggak lewat atas sana guys. Nah kalau dulu ya, zaman dulu, sekarang udah nggak kepake mungkin. Juga lewat yang sebelah sana juga bisa. Kalau saya lebih ke terminal yang sebelah sana itu karena kapalnya pasti gede ya, karena itu ada jalan untuk tingkat 2. Untuk kapal yang tingkat 2, ada yang tingkat 2 kan, kapal apa, Dharma Ferry apa ya yang mewah itu guys. Kalau dulu saya nggak pernah naik Joko Tole. Nah di sini silakan bernostalgia teman-teman semuanya. Oke, saya mau ngantri ke kapal dulu ya. Oke, setelah menunggu sekian menit ya, kapal bersandar guys. Gua masuk dulu ya. Tiketnya mana ini? Banyak juga dari Madura ya. Oke, semoga gua di depan. Gua maju biar di depan ini ga. Oke, ini naik Joko Tole ya. Amit Pak. Kita ada di depan ini guys. Bismillah. Nah, ngambil yang pinggir. Sudah, kita cari kopi di atas. Naik atas kapal guys. Syuting Pak.